Aku juga tidak mengerti, Mas Evi. Tenang saja. Kini, aku memang yang meminta kepada Kanjeng Ratu Kidul. Prabu. Teman-teman. Ini saya sedang mencari Prabu Angling Dharma ini. Tiba-tiba dia menghilang nih dari saya. Waduh. Saya udah keliling-keliling tempat sini, tapi belum ketemu. Saya bingung ini. Harus cari kemana? Prabu! Di mana kamu, Prabu? Di mana kamu, Prabu? Astagfirullahaladzim. Udah lama ini Prabu ini menghilang. Harusnya kalau Prabu ada kepentingan di dunia ini, harusnya ngajak saya. Tapi dia tiba-tiba pergi sendirian nih, teman-teman. Astagfirullahaladzim. Prabu! Prabu Angling Darmo! Ini sudah yang keberapa kali tempat saya kunjungi saya untuk mencari Prabu, tapi belum ketemu-ketemu, teman-teman. Gimana ini? Apa jangan-jangan Prabu kembali ya ke asalnya? Tapi masa dia kembali nggak ngomong dulu? Prabu! Padahal Prabu masih memakai tubuh Mr. X lagi. Loh. Itu dia. Itu Prabu tuh. Iya benar. Itu. Syukurlah ketemu. Astagfirullahaladzim. Kenapa ini? Prabu? Prabu? Sedang ngapain? Prabu Angling Dharma? Prabu? Wah, sedang semedi. Kira-kira sedang ngapain dia ya? Prabu? Pas saya tunggu dulu ya sampai dia sadar. Sepertinya dia sedang khusus sekali itu. Sedang fokus.
pasti karena dia seorang Prabu Alingdharma. Pasti dia udah sering melakukan semedi seperti ini ya. Saya tunggu aja lah. Nanti kalau saya bangunin, takutnya ganggu nih. Yang penting udah ketemu ini. Aduh. Wah, lihat teman-teman. Sepertinya udah selesai tuh. Kenapa ada kamu di sini? Maaf Prabu, saya mencari-cari Prabu kemana-mana. Nggak taunya Prabu ada di sini. Saya memang sedang menghindari keramaian. Sedang Saya sedang apa? mencari kesunyian. Oh, Ada apa engkau mencariku? saya hanya khawatir. Soalnya Prabu pergi tidak bilang-bilang. Jadi saya mencari. Saya memang tidak bilang-bilang, Mas Sevi. Karena saya tidak ingin mengganggu tidurmu. Iya, Saya di sini ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada dirimu. Karena dirimu telah menunjukkan di mana sejarah tentang masa lalu di negeri ini. iya Prabu. Saya juga jadi tahu apa yang harus aku lakukan agar sejarah ini tidak begitu banyak berubah, namun akan memberikan dampak kedamaian. Lalu, apa yang selanjutnya Prabu akan lakukan? Aku sedang memanggil putraku untuk datang ke sini. Karena tugasku untuk mencari semua pengalaman sudah selesai. Selesai. Berarti Prabu akan kembali. Iya, aku pikir aku akan berminggu-minggu di sini. Namun cukup dalam 1 hari saja. Aku sudah menguasai. Baiklah Prabu. Aku akan menyiapkan segalanya untuk menghadapi masa depan di negeri kami. Aku akan membuat sejarah yang begitu kelam menjadi lebih baik. Namun akan tetap hancur seperti masa lalu kalian. Namun tidak separah ataupun serusak. Dan aku baru tahu, ternyata masa depan negeriku hancur karena rakyatku sendiri. Mungkin ini adalah tantangan terberat bagi diriku untuk merubah ini semua. Ya,
Saya yakin Prabu pasti dapat melakukannya. Lalu, teman saya pasti kembali kan Prabu? Mr. X. Dia akan kembali. Dia akan datang ke sini. Bersama putraku. Aku akan bertanya kepada dirimu. Kenapa rakyat di masa depan begitu banyak yang menarik upeti tanpa sepengetahuan rajanya? Itu mungkin karena untuk kepentingan sendiri, Prabu. Karena memang di dunia kami banyak rakyat yang menyalahgunakan dengan menggunakan simbol-simbol untuk memanfaatkan kepentingan mereka sendiri. Itu yang paling aku takutkan. Ya, memang banyak sekali yang menarik upeti, Prabu. Budaya ini harus segera dihentikan sejak masa lalu. Ini adalah tantangan terberatku. Harus menjaga para petinggi kerajaanku supaya upeti yang diberikan kepada negeriku harus masuk semuanya ke dalam catatan khas kerajaan. Yang saya lihat dari sejarah, ternyata sudah zaman dahulu kala. Sejak kerajaan Majapahit hancur, aku baru tahu negeri ini hancur karena rakyatnya sendiri. Dan yang sangat aku takutkan, ternyata rakyat-rakyatku terlalu bodoh dalam mencerna masa depan. Aku harus segera mungkin kembali ke negeriku untuk membuka pendidikan kepada rakyat-rakyatku supaya tidak tertipu, terjebak dalam belenggu. Apalagi tradisi di tanah Jawa ini masih banyak sekali orang yang tidak berpendidikan. Aku melihat dari catatan buku sejarah dan cerita para rakyat, ternyata negeri ini dijajah atau diserang oleh banyak sekali dari kerajaan lain. Kerajaan barat yang membabi buta. Dan karena kurangnya pendidikan, jadi seperti ini. Yang salah mengartikan kata-kata,
Dan aku juga melihat banyak sekali bangunan-bangunan yang sudah sangat lama, termasuk di museum itu. Kenapa harus ada rakyat yang dikorbankan? Setiap pembangunan gedung-gedung yang sudah sangat tua. Kenapa itu? Boleh saya bertanya kepada dirimu. Tujuannya untuk apa? Mungkin yang dimaksud Prabu tumbal ya Prabu. Jika setiap pembangunan akan ada yang dikorbankan. Biasanya hal seperti itu. Ya, seperti itu. Kenapa bisa terjadi seperti itu kepada rakyat-rakyatnya? Apakah itu perintah sang raja? Ya. Tidak mungkin raja memerintahkan seperti itu. Itu mungkin salah satu ada penyusup Prabu yang memasuki lingkungan. Dan penyusup itu setiap pembangunan dia mengorbankan salah satu rakyatnya untuk memperkokoh pembangunan Prabu. Itu adalah tindakan yang bodoh. Aku melihat dari catatan sejarah, pembangunan itu dibangun di era penjajahan atau penyerangan. Itu hanyalah rakyat-rakyat yang tidak berpendidikan yang salah mengartikan. Jadi pendidikan itu adalah penting. Aku mengartikan itu semua karena kebodohan dari rakyat-rakyatku yang terdahulu. Yang dimaksud dari ucapan bahasa yang asing namun ada penjelasannya. Setiap orang bekerja harus menggunakan kepalanya. Yang dimaksud kepalanya itu adalah harus berpikir menggunakan kepala, bukan dengan kepala manusia yang dikorbankan menjadi bangunan yang seperti itu. Namun karena kurangnya berpendidikan, salah mengartikan menggunakan kepala, malah justru mengorbankan rakyat yang tidak tahu apa-apa. Hingga tradisi. Aku harus berterima kasih kepada Ratu Kidul yang memberikan kesempatan ini untuk memperbaiki pendidikan. Sedangkan tanah di negeriku lebih subur daripada tanah yang sekarang. Tanah sekarang tanah tidak layak untuk ditanami. Begitu banyak tanah di sini beracun. Apakah benar itu Prabu? Ya. Kenapa bisa seperti ini?
Aku bertanya kepada dirimu, apa yang terjadi? Tanah di sini seperti diracun oleh manusia. Baunya, bau tidak enak. Diracun. Biasanya manusia jika mengelola tanah agar dapat ditanamin, manusia hanya mencampurkan pupuk, Prabu. Pupuk itu mereka ambil, mereka dapatkan dari kotoran hewan, kotoran ayam, kambing. Tidak sapi. mungkin jika kotoran menyebabkan racun. Pasti ada yang lain. Kalau itu saya kurang paham, Prabu. Kalian sudah datang. Mr. X. Putraku, kamu harus cari tahu kenapa tanah di sini beracun. Tanah di sini tidak layak. Cari tahu sekarang, putraku. Koko, aku tahu Koko. Tanah di sini beracun karena manusia yang menaburkan racun itu sendiri. Mereka menganggap ini adalah sesuatu yang bisa menyuburkan tanah. Namun itu hanya sesaat. Seperti racun yang digunakan untuk menyembuhkan. Racun memang bisa digunakan untuk menyembuhkan, namun hanya sesaat. Setelah itu, racun akan menggerogotinya dengan perlahan. Jadi seperti itu, putraku. Jadi kita harus mendidik rakyat kita, harus menggunakan bahan untuk menyuburkan tanah tanpa bantuan dari kerajaan lain. Ini contoh, putraku, tanah di masa depan hancur seperti ini. Lihat, putraku, tanahnya begitu keras, sedangkan di negeri kita tanahnya sangat lembut. Ketika kita menanam jagung, hanya dalam 2 bulan sudah bisa kita panen, dan jagungnya begitu bagus. Aku melihat buku tentang tanaman di sini membutuhkan waktu hampir setengah tahun baru bisa dipanen, dan buahnya kecil-kecil. Kita harus sebarkan pendidikan secepat mungkin. Pendidikan tidak hanya untuk kalangan putra-putra raja, bangsa-bangsa elit. Semua rakyat harus cerdas. Kita
tidak boleh membuat masa depan menjadi buruk seperti ini. Banyak banget bijinya Mas Ewi. Prabu, ya saya terima Prabu. Berat Mas Ewi? Aduh, berat. Ini berat sekali, Mister. Jangan kentut Mas Ewi. Astagfirullah.